Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 15. Aku siap menunggu jandamu. Wahai anak muda, punya uang berapa kau? Beraninya duduk di sini. Albert menyeringai dan langsung melirik ke arah Tejo untuk membuka koper yang berisi penuh dengan uang. Wah, punya modal banyak ini anak. Sementara Somat bertugas untuk mencari sang pembunuh bayaran. Sedari tadi Somat berkeliling tapi tidak menemukannya. Akhirnya dia kembali melacak IP-nya dengan memanfaatkan GPS yang ada di ponsel pembunuh bayaran itu. Somat sibuk mengutak-atik ipatnya dengan memasukkan kode-kode rumitnya. Sampai akhirnya GPS muncul dan menunjukkan lokasi yang berbeda lagi. Membuatnya mendatangi Albert dan Tejo untuk memberi laporan. Tapi alangkah terkejutnya saat mendatangi keduanya. Dia mendapati kedua manusia itu tengah tertawa terbahak-bahak karena menang judi. Matt, sini, bule kampret ternyata hoki main judi, ucap Tejo saat melihat Somat mendekat. Albert yang saat itu memegang kartu 3 pair langsung melempar kartunya. Dewi Fortuna sepertinya berpihak padaku hari ini. Dan yang ada di meja judi itu langsung lemas seketika karena kalah lagi dan uang mereka sudah ludes. Kau memang hebat, anak muda, Albert terkekeh. Aku menyebutnya jantan dan berani. Bersamaan dengan itu, Somat berbisik dan melapor pada Albert tentang lokasi pembunuh bayaran yang tidak ada di tempat. Apa? Pekik Albert yang merasa waktunya terbuang sia-sia. Lalu dia melirik ke arah lawan mainnya tadi. Aku tidak akan mengambil uang kalian, tapi sebagai gantinya kalian harus ikut aku. Kita akan melakukan pemberontakan. Tentu saja semuanya setuju, malah mereka mengajak semua yang ada di sana untuk mengikuti Albert. Mereka menuju di lokasi di mana pembunuh bayaran itu berada. Keadaannya di sana mereka tengah diikat oleh pembunuh bayaran lain. Ternyata lokasinya berada di sebuah rumah tua yang kosong. Nyawa mereka terancam karena sudah siap ditembakkan ke kepala mereka. Tapi tiba terdengar suara gaduh, dan pintu rumah kosong itu didobrak secara paksa. Aktifkan mode gangster, gumam Albert yang saat itu membawa kayu balok panjang. Coba cek, apa itu? Ucap pimpinan kelompok. Dan saat anak buahnya mengecek keluar ruangan penyekapan, matanya terbelalak melihat segerombolan orang mengepung mereka. Siapa kalian? Albert yang mendengar itu langsung tersenyum miring sebagai ketua kelompok gangster dadakannya. Dia pun maju dan mengacungkan balok kayu yang ada di tangannya. Aku Kapiten Albert, jadi menyerahlah kalian sebelum terlambat. Yang mana membuat anak buah itu masuk kembali untuk melapor pada pimpinannya. Kita diserang oleh Kapiten Albert, pekiknya. Siapa itu Kapiten Albert? Sepertinya ketua gangster. Kita kalah jumlah.
Pemimpin kelompok keluar ingin melihat seperti apa wujud yang dimaksud anak buahnya. Tapi bersamaan dengan itu kelompok Albert sudah mengepungnya. Siapa kalian, dan mau apa? Albert maju tanpa ragu lalu dia mendorong pemimpin kelompok. Sampai badannya membentur dinding dengan keras. Aku maju tak gentar membela yang benar, ucap Albert kemudian. Apa kau sedang menyanyi? Aku mengancammu, apa kau bodoh? Lihat sekelilingmu, kau sudah kalah jumlah. Ucap Albert penuh penekanan, karena kelompoknya langsung membekuk para anak buah di sana dan menyingkirkan senjata mereka. Aku hanya suruhan, siapa yang menyuruhmu? Siapa impostor sebenarnya? Katakan. Pemimpin kelompok itu meraih ponselnya di kantong dan memperlihatkan nomor ponsel yang menghubungi dan menggunakan jasanya. Albert melihat itu dan sangat mengenal nomor ponsel itu. Kak Monica ternyata memang impostornya. Lalu Albert menyuruh kelompoknya untuk membekuk semua yang terlibat atas suruhan kakaknya. Kalian harus jadi saksi kunci. Jika kalian kooperatif hukuman kalian ringan, tapi jika kalian melawan. Petik 2. Albert mengambil pisau di balik setelan jasnya yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Kalian akan dipenjara tanpa alat kelamin, ancam Albert sambil menjilat pisaunya. Tentu saja semua bergidik, Albert seperti seorang psikopat yang terobsesi pada pemenggalan alat kelamin. Akhirnya mereka semua Albert bawa kembali ke ibu kota. Tapi sebelum itu dia kembali ke hotel untuk menemui Selena yang dia sekap. Albert membuka ikatan pada tubuh Selena yang mana membuat Selena langsung berteriak histeris. Kau jahat, Al, pekik Selena. Albert hanya menatap Selena dengan tatapan sulit diartikan. Dalang di balik kecelakaan Nana ternyata Kak Monica, lirihnya. Dan kau juga andil, Omes. Jadi sekarang yang jahat siapa? Apa kau tahu Nana tengah hamil? Kenapa kau begitu tega? Tentu saja sebelumnya Albert sudah menginterogasi tawanannya. Dan hatinya begitu sakit jika istri terpaksanya dan sang momi Maura ikut andil di dalamnya. Selena langsung membeku di tempatnya. Lidahnya keluh tidak bisa berkata, kata mendengar kalimat yang Albert ucapkan. Jadi katakan sekarang apa yang harus aku perbuat? Aku harus memenjarakan istriku, kakakku dan momiku sendiri? Jadi siapa di sini yang paling sakit, Omes? Albert berkata dengan nada frustasinya dan Selena hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Mau tidak mau Selena mengikuti Albert kembali ke ibu kota. Saat sampai di bandara, Tejo dan Somat sudah menunggu mereka untuk menaiki pesawat. Misi Detektif Conan berhasil, seru Tejo kesenangan. Lalu dia melirik ke arah Selena yang tertunduk dengan tangan terikat. Karena Albert tidak mau sampai Selena kabur atau menghubungi keluarga apalagi Monica. Aku siap menunggu jandamu, ucap Tejo kemudian. Ish, najis, umpat Selena dalam hatinya. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam pesawat.
Dan di sana Albert terus saja murung dengan memandangi jendela pesawat. Yang mana membuat hati Tejo dan Somat prihatin. Karena mereka tahu saat ini Albert tengah gelisah galau merana. Ayo kita peluk Teletubbies dulu, ajak Tejo mencoba menghibur Albert. Aku jadi Tinky Winky, ucap Somat. Aku Dipsy, ucap Tejo. Albert mendesah. Aku jadi La, terus Po-nya siapa? Di sisi lain, Monica terus saja menghubungi orang suruhannya, tapi selalu tidak tersambung yang mana membuatnya gelisah. Sementara Kevin mendapat panggilan dari Jimin. Jika Albert dan Anteknya sudah berhasil membekuk orang suruhan Monica. Dan saat ini dalam perjalanan kembali ke ibu kota, tugas Kevin sekarang harus menahan Monica agar si Ijah tidak kabur. Kevin masih tidak percaya jika Monica sejahat itu. Padahal di satu sisi wanita itu memiliki sisi baik seperti kejadian di warung sebelumnya. Sepertinya kau tampak gelisah, tegur Kevin kemudian. Dia mendekati Monica dengan membawa 2 minuman hangat. Dan satu dia berikan pada wanita kurus tinggi langsing itu. Thanks, Kevin, ucap Monica. Lalu keduanya menikmati pemandangan puncak dari balkon villa. Dengan segelas minuman hangat di tangan mereka masing-masing. Kau tahu Kevin, dulu aku tidak cantik seperti sekarang, ucap Monica memecah keheningan. Gak nanya, Ijah. Kevin hanya bisa membatin dan terus mendengarkan perkataan Monica selanjutnya. Dulu aku culun, jelek dan gendut, aku selalu jadi sasaran bully di sekolah. Hingga aku diet matian dan merubah penampilanku. Aku berhasil menjadi cantik dan semenjak itu banyak teman yang berdatangan padaku. Aku disanjung dan dipuji, karena itu aku berpikir, jika mau dipandang orang kita harus cantik dan kaya, ucap Monica lagi. Tapi pertanyaanku cuma satu, kenapa aku masih merasa hampa? Monica tertunduk di sana sambil mutar jarinya pada gelas yang ada di tangannya. Kenapa kau butuh semua itu? Kenapa kau butuh orang menilaimu cantik dan kaya? Apa karena hanya ingin orang tahu jika di dunia ini ada Monica Anderson? Kau tidak perlu itu semua, yang kau butuhkan hanya mengejar apa yang kau sukai. Hidup cuma sebentar, jadi kenapa kau harus butuh pengakuan itu semua? Kevin berbicara bijak kali ini, dia menyadari. Jika orang jahat itu terlahir dari orang baik yang disakiti seperti Monica. Sementara Monica terus memandangi Kevin, baru kali ini dia bicara hati ke hati dengan seseorang. Sebelumnya yang dia bicarakan hanya masalah uang dan uang. Aku nyaman bersamamu, Kevin. Apa kau mau jadi pacarku? Tanya Monica kemudian. Astaga, aku ditembak Ijah. Batin Kevin meronta. Dia bingung harus menjawab apa sampai ponselnya berdering dan itu panggilan dari Nana. Kevin menjauh dari Monica dan menerima panggilan itu. Iya, Nana, jawab Kevin. Urusannya masih lama. Susah makan. Sekarang sedang apa?
Tanya Nana di sana. Aku kena virus Dora. Kata mama kita harus perhatian pada suami. Kevin terkekeh mendengarnya. Aku terima perhatianmu, dan jaga dedek bayi bentar lagi pulang kok, nanti kita jalan, janji deh. Aku tunggu. Kevin mematikan panggilannya dan saat berbalik alangkah terkejutnya. Ternyata Monica sudah berdiri di belakangnya. Kau membuatku kaget, Ijah. Salah. Maksudku Monica, ucap Kevin. Siapa itu, Kevin? Aku mendengar suara wanita, ucap Monica di sana. Oh, ini momiku, elak Kevin. Jadi momimu punya dedek bayi, bukankah kau anak tunggal, cecar Monica. Dedek bayi itu maksudnya boneka kesayanganku namanya dedek bayi. What, kau bermain boneka? Kenapa memangnya tidak boleh? Yang mana membuat Monica menghela nafasnya panjang. Dasar brownies, berondong manis. Setelah panggilannya dengan Kevin terputus, Nana mendatangi Vivi yang tengah membuat rujak buah untuknya. Biar aku bantu, Ma, ucap Nana kemudian. Tidak perlu, mau selesai ini. Tunggu di ruang santai kita ngerujak bareng. Sahut Vivi sambil mengulek sambal. Nana menurut dan duduk di ruang santai sambil mengelus perutnya. Dia merasa begitu dimanja oleh mertuanya. Tak lama Vivi datang dengan membawa rujak buah buatannya. Rujak buah spesial untuk Bumil, ucap Vivi bahagia. Nana langsung memakan rujak buah itu dengan lahap sampai Vivi bertanya padanya. Nah, apa kau tidak ingin pesta pernikahan dengan Kevin dirayakan? Itu terserah Kevin, Nana nurut saja. Kan pumpung kandunganmu belum besar, jadi kita bikin pesta pernikahan sekarang. Biar semua orang tahu siapa itu menantu keluarga Alendra. Lalu Vivi mengambil sebuah kotak yang isinya berbagai macam undangan. Yang selama ini dia dapatkan dari kolega bisnis suaminya. Kita mulai dari undangan. Coba kau pilih dari undangan pernikahan ini. Biar jadi referensi, ucap Vivi kemudian. Nana lihat undangan itu. Hingga matanya tertuju pada salah satu undangan atas nama Albert dan Selena. Di situ ada foto keduanya. Nana menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Dia tidak percaya Albert ternyata memiliki istri. Lantas kenapa pria itu ngejarnya? Kenapa? Nah, tanya Vivi yang melihat ekspresi Nana berubah. Lalu pandangannya tertuju pada undangan di tangan Nana. Ini pernikahan anak dari keluarga Anderson dan keluarga Gomez. Kami diundang karena papa mertuamu mengenal keluarga Gomez. Karena mereka sempat menjalin kerjasama, jelas Vivi kemudian. Nana memegang dadanya. Entah kenapa hatinya begitu sakit mendengar itu semua. Di sisi lain Albert sudah sampai di bandara, dan segera menyuruh Tejo dan Somat untuk menyerahkan para tawanannya ke kantor polisi. Sebelumnya Albert sudah meminta bantuan pengacara keluarganya. Oleh karena itu saat sampai di bandara mereka sudah siap menjemputnya.
Pastikan polisi membuka kembali kasus kecelakaan Nana, perintah Albert pada pengacaranya. Baik Tuan, keluargaku belum ada yang tahu kan? Tanya Albert yang sebelumnya menyuruh merahasiakan hal ini. Belum, Tuan. Bagus, kerjakan tugasmu, aku akan mengurus yang lainnya. Setelah berkata seperti itu, Albert segera masuk ke dalam mobil yang mana Selena ada di dalamnya. Al, maafkan aku, tapi ini semua rencana Kak Monica. Aku tidak tahu apa, ronta Selena untuk kesekian kalinya. Bersambung.